Cantik, nyaman, dependable, mewah. Mobil pilihan sultan dan para raja. Tapi, di India cuma jadi mobil penyapu jalan dan pengangkut sampah. Loh. Nggak bayar toh. Rolls Royce, are you okay? Oke. Di video kali ini gue akan jelasin kok bisa mobil semewah dan semahal Rolls Royce itu bisa jadi mobil pengangkut sampah di India. Dan juga sejarah gimana brand Rolls Royce itu terbentuk. This is Kupas Tuntas, gue Witansa, and welcome back to Drive Story. Rolls Royce, mobil yang pasti pasarnya bukan untuk kaum mendang-mending ini, punya beberapa hal yang menarik bahkan kontroversial untuk kita bahas. Jadi, kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi begini ceritanya, kembali ke awal abad 20-an, di Inggris sana ada dua orang yang bakal bikin sejarah. Namanya Charles Rolls dan juga Henry Royce. Charles Rolls, seorang aristokrat yang suka banget sama mobil. Dia ini anak orang kaya yang bisa beli mobil kayak kita beli cilok. Tapi dia nggak cuman puas di kolektor mobil, dia pengen bikin mobil yang lebih oke dari semua mobil yang dia punya. Di sisi lain ada Henry Royce. Dia ini anak tukang yang super genius. Dari kecil dia udah suka bongkar pasang mesin. Royce itu punya perusahaan listrik kecil-kecilan dan bikin mobil pertamanya di tahun 1904 yang udah lumayan terkenal di Inggris. Suatu hari, Rolls dengar tentang mobilnya si Royce. Nah, dia penasaran dan akhirnya mereka ketemu tuh di sebuah hotel di Manchester. Bayangin aja, dua orang ini ketemu, ngobrol-ngobrol, dan langsung klik. Bikin mobil apa ya kita ya? Ya, gas aja lah kalau gue. Nah, dari sinilah lahir nama Rolls-Royce yang melegenda itu. Tahun 1906, mereka resmi mendirikan perusahaan Rolls-Royce Limited. Setelah Charles Rolls dan juga Henry Royce sepakat bekerja sama, Henry Royce itu mulai sibuk di bengkelnya. Royce, si insinyur jenius, punya visi untuk membuat mobil yang bukan hanya indah dilihat, tapi juga luar biasa dalam performa. Di bengkel kecilnya, Royce mulai dengan menggambar desain mobil yang bakal jadi karya masterpiece-nya. Ia memikirkan setiap detail dari mesin hingga bodi mobil, seperti seorang seniman yang menciptakan lukisan. Royce pengen bikin mobil yang bikin orang nggak cuma bilang wah, tapi sampai damn! Akhirnya mobil pertama mereka, Rolls-Royce 4050, langsung jadi sensasi. Sampai dijuluki Silver Ghost, karena saking halus dan sunyinya mesinnya itu. Nah, dari sinilah Rolls-Royce itu mulai membangun reputasi sebagai pembuat mobil terbaik dan termewah di dunia. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Rolls-Royce bisa jadi legenda, jawabannya itu sederhana. Karena dua orang yang jenius, satu pengusaha mobil, dan satu insinyur cerdas bertemu dan menciptakan keajaiban. Sounds like a startup. Mobil ini jadi simbol puncak dari keandalan otomotif karena pernah dibuktiin nembus 15.000 mil tanpa pernah rusak. Gila kan? Nah, orang-orang kaya dari seluruh dunia berbaris untuk membayar $4.000, harga yang luar biasa untuk saat itu. Kalau dihitung dalam uang sekarang sih, itu sekitar $105.000 ya. Dan itu baru untuk rangka mobilnya saja loh. Setelah itu, mereka harus bawa mobil ke coach builder dan nambah $50 hingga $100.000 lagi untuk pintu kursi dan juga panel body. Gue jualan buat yang nyari kualitas, bukan yang dompetnya terbatas. Fun fact tambahan nih, tahun 1913, Rolls-Royce 4050 atau 4050 itu berhasil menyelesaikan rally Alphen-Fad sejauh 2.930 km. Dan di tahun 1914, bahkan militer Inggris itu mulai beli mobil ini karena dibangun seperti tank yang elegan. Udah jadi mobil mewah terbaik di dunia, apakah Rolls-Royce itu puas? Ya kagak lah. Bro, sampai bosen nih, bikin apa lagi gitu loh. Kalau kita bikin mesin buat pesawat, gimana? Lah? Yaudah gas deh. Dan disitulah muncul mesin legendaris mereka, Rolls-Royce Eagle. Mesin 37 liter, V12 dengan 2.800 HP. Mesin ini bikin pesawat S6B jadi mesin tercepat di dunia, terbang dengan kecepatan 655 km per jam. Gak cuman itu, ini mesin pesawat pertama mereka yang bikin para pilot bilang, wah, ini sih lebih halus dari suara mama nyanyi Nina Bobo. Coba bayangin lagi perang nih, terus ada suara mesin yang adem banget, pasti bingung nih musuhnya. Mesin ini dipakai di banyak pesawat tempur Inggris selama Perang Dunia Pertama. Jadi kalau kalian suka main game perang-perangan zaman dulu, kemungkinan besar kalian udah pernah pakai mesin Rolls-Royce. Kalian kira itu cheat code? Ya bukan, itu kualitas si Rolls-Royce. Nah, nggak berhenti di udara saja, si Rolls-Royce itu juga masuk ke lautan. Setelah Perang Dunia Pertama, mereka mulai mengembangkan mesin untuk kapal nih. Yap, dari darat, udara, sampai ke laut. Rolls-Royce emang nggak ada matinya. Di tahun 30-an, Rolls-Royce itu mulai bikin mesin untuk kapal-kapal besar. Mesin mereka ini terkenal karena efisiensinya. Mesin Rolls-Royce ini hemat bahan bakar banget sampai kapalnya kayak pakai mode hemat baterai.
Lebih hemat dari anak kosan di mode tanggal tua ya. Setelah perang, Rolls-Royce tetap bikin mesin-mesin untuk pesawat komersil dan juga kapal-kapal besar. Mereka terus berinovasi. Bahkan sampai sekarang, mesin mereka itu dipakai di banyak pesawat modern dan juga kapal pesiar mewah. Now, we move forward to 1949. Saat Rolls-Royce Silver Dawn muncul dengan mesin 4,5 liter inline six yang bisa nyentuh kecepatan 94 miles per hour, again, that is fast. Dan juga lanjut di tahun 55, Rolls-Royce itu bikin penerus Silver Dawn yang dikasih nama Silver Cloud. Inilah awal mula Rolls-Royce itu mulai ngasih ornamen-ornamen mewah pada sebuah mobil. Mulai dari electric razor, tempat nyimpen cerutu, rumah, apartemen, surat obligasi negara. Just kidding ya. Anyway, Rolls-Royce yang dulu terkenal karena power dan reliability, sekarang itu mantepin posisinya sebagai mobil mewah, inceran pejabat, raja, dan para seleb. Sampai tahun 70-an, Rolls-Royce itu terus ngebikin mobil tanpa perubahan estetik yang signifikan. Kenapa? Karena Rolls-Royce itu adalah estetik itu sendiri. But di tahun 80-an, krisis global melanda dunia dan Rolls-Royce juga kena dampaknya. Di tahun-tahun itu, Rolls-Royce itu udah nggak jelas tuh nasibnya, sampai dijual ke sana kemari brandnya nih. Akhirnya di tahun 98, Rolls-Royce, I'll save you. Tapi, pembelian ini minus ornamen fenomenal ecstasy maskot. BMW itu harus minjem kalau mau pakai dengan harga 40.000 US dollar. Setelah diambil alih BMW di tahun 98, Rolls-Royce itu nggak cuma bangkit, tapi kayak kakek nenek yang tiba-tiba nge-gym dan beli baju baru di toko Hypebeast. Nah, Rolls-Royce itu bikin Phantom di tahun 2003. Wah, bos besar lewat nih. Dan meskipun namanya Phantom, desainnya itu nggak serem kayak hantu. Cuman jadi ada hantu di hati orang-orang yang ngiri lihat lo. Terus di tahun 2010, lahirlah Rolls-Royce Ghost. Nah, mobil ini lebih kecil dari Phantom, tapi tetap aja bikin lu ngerasa kayak lagi duduk di singgasana raja. Bedanya, Ghost ini lebih kayak mobil buat yang pengen mewah, tapi nggak terlalu mau pamer. Ya, gue kaya, tapi gue juga tahu caranya untuk nge-chill ya. Nah, di tahun 2013, muncullah si Wraith. Ini mobil yang katanya paling sporty di antara Rolls-Royce lainnya. Bayangin aja, Wraith ini kayak anak gaulnya Rolls-Royce yang bisa ngebut sambil tetap kelihatan classy. It's fast, no sweat. Nggak puas sampai di situ, di tahun 2015 mereka keluarin Dawn, versi cabriolet alias mobil atap buka tutup dari Wraith. Mobil nih buat lo yang pengen bilang, lo semua harus tahu kalau gue itu yang punya nih mobil nih. Di tahun 2018, Rolls-Royce akhirnya ikut tren dengan meluncurkan Cullinan atau SUV pertama mereka. Ini mobil yang katanya bisa diajak off-road, tapi jujur aja, kalau lu punya Cullinan, masa iya lu mau nyemplungin dia ke lumpur? Ini lebih kayak SUV yang didesain buat parkir di depan mall-mall mewah aja nih. Terakhir, kita punya Rolls-Royce Spectre yang muncul di tahun 2023. Ini mobil listrik pertama mereka, dan kalau lu kira mobil listrik itu nggak bisa mewah, Spectre itu bakal bikin lu berubah pikiran. Bayangin aja, dalam mode senyap pun, lu masih bisa ngerasain keren habis. Oke, kalau lu kira beli Rolls-Royce itu cuma soal milih warna sama model, lu itu salah besar loh ya. Di Rolls-Royce itu lu bisa customisasi mobil lu sampai ke detail yang paling gila. Mereka punya lebih dari 44.000 pilihan warna. Dan kalau lu nggak nemu warna yang cocok, mereka bisa bikin warna khusus buat lu. Mau jok dari kulit sapi yang cuma makan rumput organik? Bisa. Pengen ada langit-langit mobil penuh bintang? Gampang. Bahkan logo Spirit of Ecstasy di depan mobil bisa lu ganti jadi emas, kristal, atau apapun yang lu mau, itu juga bisa. Lu juga bisa tambahin inisial atau nama lu di dalam mobil biar nggak ada yang lupa siapa yang punya mobil keren ini. Intinya Rolls-Royce itu soal bikin mobil yang cuma satu di dunia dan itu punya lu. Dan cuman lu. Tapi ya siap-siap aja, semakin lu custom, semakin tebal juga tagihan lu. Nah, semuanya menghindarkan cipta ya. Now we begin the controversial issues about Rolls-Royce. Jadi ada cerita legendaris nih dari India tentang Maharaja Jai Singh yang baper gara-gara nggak dihormatin di showroom Rolls-Royce di London. Bayangin, dia masuk ke showroom, tapi staffnya malah nganggap enteng karena nggak tahu kalau dia itu sultan yang kaya raya nih. Nah, saking keselnya, Maharaja itu langsung beli 6 unit Rolls-Royce sekaligus, tapi bukan buat pamer. Dikirimin mobil-mobil itu ke India dan dipakai buat ngangkut sampah kota. Mobil mewah yang biasanya buat konglomerat jadi truk sampah di jalanan Alwar. Cerita ini itu bikin geger banget nih, dan Rolls-Royce sampai minta maaf. But cerita ini masih banyak yang ngeraguin kebenarannya ya. So take it with a little bit of salt ya. Well, namanya mobil mewah, pasti yang punya ya orang-orang yang paling kebanyakan duit lah. Nggak pengen ceritain soal gua nih bro? Oh siap-siap. Nah, one of the most famous story about Rolls-Royce di Indonesia, ya pasti karena salah satu kasus korupsi kemarin yang 271T itu ya. Nah, Rolls-Royce pertama kali masuk resmi ke Indonesia itu sekitar tahun 2003. Dan salah satu pemiliknya, yang legal ya,
adalah Sultan Andara atau Raffi Ahmad. Dulu Raffi itu punya Rolls Royce yang Ghost tuh. Tapi kemarin doi baru aja ganti ke Phantom buat kado istrinya. Tuh yang lagi nonton sama pasangan, tanyain tuh kapan dikadi Rolls Royce tuh. Dan di Indonesia ini Rolls Royce itu lebih dari sekedar mobil. Ini adalah statement. Statement kalau lu udah ada di puncak dan lu tahu gimana cara ngerayainnya. Well, that's all for me. Seperti biasa, tunjukin dukun kalian dengan like, komen, dan juga share. Dan tentu aja subscribe ya. Sekian dari Drive Story Media. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Ciao.